orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya. Tetapi bukan membahas tentang Kahutla. Tadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera, dan ini sudah dimulai, Pak. Sudah sekitar 1 minggu sudah. Kahutla ya. Bapak laporkan apa saja Pak ke Presiden, Pak? Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI Polri. Ya, dan beliau bersedia. Ya. Itu wewenang beliau, Pak. Sudah dibuat hujan apa segala sudah. Penambahan helikopter juga sudah. Ya, di Kalimantan Barat itu Kahutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan, tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral. Jadi dengan waktu yang bersamaan, akhirnya mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya. Tetapi bukan. Orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu aja logikanya ya. Pak, bahkan Presiden pada saat kunjungan langsung ke Kalimantan sempat menyebutkan bahwa untuk pengosongan lahan tidak diperbolehkan untuk pembakaran secara terang-terangan itu, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai perwakilan dari adat, setuju nggak sih Pak untuk pengosongan lahan ini tanpa harus membakar lahan itu sendiri gitu, Pak? Itu khusus untuk perkebunan saja. Kalau kearifan lokal tidak. Ada pesan nggak sih yang disampaikan dari Presiden kepada masyarakat adat untuk menjaga lahan seperti apa? Beliau mendukung masyarakat adat. Berladang didukung. Ya, kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring, Pak. Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, disitulah kita yang akan monitoringnya. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan, ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan. Dan tidak pernah kita melihat namanya kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena orang Dayak tidak berladang di lahan gambut. Gambut itu tebal asapnya, Pak. Gambutnya tebal. Pak, sejauh ini peran dari masyarakat adat sendiri untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang semakin meluas dan akhirnya mengakibatkan bahaya bagi masyarakat itu apa sebenarnya? Apa saja yang sudah dilakukan untuk pencegahan adanya kebakaran hutan oleh masyarakat adat? Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan, karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat, begitu dia. Kita menjaga. Dalam hal ini ada yang sudah ditangkap belum, apa yang ditangkap oleh masyarakat adat ya dalam kebakaran hutan? Kemungkinan ada, tapi kemungkinan salah tangkap. Mungkin ada yang berladang, mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi, Pak. Sudah cukup ya?
Makasih. Karhutla yang terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kabut asap semakin pekat hingga menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla kini berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya telah mengeluarkan surat edaran dan meminta siswa TK, SD hingga SMP mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari. Karena dampak dari asap yang sepertinya semakin intensitas udaranya semakin berbahaya seperti itu. Jadi tidak baik untuk kesehatan kita. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas ke pemukiman warga. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar telah mencapai 475 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hampir membakar sebuah bangunan masjid. Ironisnya jarak dinding masjid dengan kobaran api lahan gambut hanya berjarak 1 meter. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat dan hampir membakar sebuah masjid yang berjarak sekitar 1 meter. Petugas damkar dan relawan Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sebagian warga menyiapkan sekat dengan membuat lubang pembatas hingga kobaran api berhasil dipadamkan. Caranya supaya tidak terbakar masjid, kami menggali, membuat parit lah, sekatan supaya tidak melebar api itu. Akhirnya sampai jarak berapa meter nih Pak, hampir terkena masjid ini Pak? Hampir itu 1 meter, sudah 1 meter tuh sudah membara. Apa setelah ini apa yang akan dilakukan ini Pak? Ya walaupun kelihatannya sudah mati namanya tanah gambut, kami tetap waspada. Selain itu, kobaran api di lahan gambut ini sempat merembet di atas permukaan lahan pemakaman umum warga setempat. Laporan dari warga masyarakat yang ada di sini bahwa lokasi ini sudah mendekati daripada perumahan penduduk dan sebuah tempat ibadah. Sehingga kami para relawan yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan personil yang seadanya, kami bergerak cepat menuju ke lokasi. Warga setempat akan menerapkan penjagaan 24 jam secara bergantian guna memastikan bara api lahan gambut di samping masjid tidak lagi menyala. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, kami terhubung dengan jurnalis iNews Ade Sata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Muhammad Sairi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke Palangkaraya terlebih dahulu, ada Ade Sata di sana. Ade, bagaimana kondisi terkini di Palangkaraya? Silakan. Baik, Juno, terima kasih. Dan pemirsa juga di rumah, saat ini memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya sudah sangat memperhatikan sekali ya. Di sejumlah titik saat ini muncul, diperkirakan ada lebih dari 20 titik yang hari ini kita dapatkan informasinya dari para petugas. Dan kobaran api juga mendekati permukiman dan masuk ke wilayah kota. Dan upaya penanggulangan terus dilakukan oleh petugas Satgarhutla dari provinsi dan kota, kemudian ada Damkarhutla dari Dinas Kehutanan, relawan, damkar dan masyarakat peduli ARSI untuk berjibaku melakukan upaya pemadaman karena kebakaran lahan ini sangat membahayakan sekali bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi kebakaran. Dan menurut data dari BPBD, 475 hektar saat ini sudah tercatat hangus terbakar di wilayah Kota Palangkaraya yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya penanggulangan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menerjunkan
tim-tim yang sudah disiapkan sejak awal, kemudian juga pemerintah membagikan masker, menyiapkan ruang oksigen untuk masyarakat yang terdampak. Kemudian juga pemerintah Kota Palangkaraya juga telah memberlakukan untuk pembelajaran jarak jauh bagi siswa TK hingga SMP sejak hari ini hingga tanggal 31 Agustus mendatang untuk melindungi siswa dari dampak dari kebakaran hutan dan lahan khususnya kabut asap. Demikian, Juno. Baik, Ade. Jadi situasinya memang tadi masih cukup parah ya, dan ada libur untuk siswa masih diberlakukan. Terima kasih, Ade. Selanjutnya kita ke Kabupaten Banjar. Ada Sairi di sana. Sairi, bagaimana kondisi kebakaran di Banjar? Silakan. Baik, Juno dan pemirsa di rumah. Saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kabupaten Banjar. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda untuk mereda, dan seperti yang ada di tempat saya berdiri ini di Desa Galamraba, Kecamatan Cundepuri, Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terlihat selain api yang masih berkobar, asap dengan asap pekat juga masih mewarnai langit di wilayah sini. Dan biasanya untuk warga di Galamraba sendiri akan mengamankan area permukiman mereka sendiri, di mana keterbatasan peralatan membuat mereka tidak bisa untuk memadamkan kobaran api yang menyala di area lahan. Bahkan untuk di daerah ini kebanyakan juga selain membakar lahan dan semak, api juga membakar beberapa wilayah yang merupakan kebun sawit. Jarak yang terlalu jauh dari perkotaan membuat bantuan biasanya terlambat datang ke lokasi kebakaran, sehingga warga harus bergotong royong menjaga api yang mulai berkobar yang mendekati area perumahan mereka. Berdasarkan data BPBD Kalsel, kejadian di 13 Kabupaten Banjar merupakan kejadian terbanyak dengan jumlah 388 kejadian, dan luas lahan terdampak hingga saat ini tercatat banyak 2.037 hektar. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan di beberapa titik untuk kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk di daerah Cintapuri ini sendiri, tepatnya di Desa Galamraba, tidak terlihat adanya bantuan hingga saat ini. Bahkan diinformasikan tadi malam salah satu bangunan tua turut terbakar karena kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar. Lambannya bantuan dari BPBD dan juga yang lainnya membuat api tidak dapat dihalau saat mengenai bangunan tersebut. Juno. Baik, Sairi. Jadi tadi disebutkan di Banjar ya, Kalimantan Selatan ini ada 2.037 hektar dan bantuan masih diperlukan. Atau mungkin tadi disebutkan Anda masih terkesan lambat. Baik, Sairi, terima kasih banyak. Langsung dari Banjar, Kalimantan Selatan ya, Sairi, dan sebelumnya ada Ade di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Kita doakan semoga semuanya cepat padam. Terima kasih, rekan-rekan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.